Ikhwatu iman semuanya, angkat tangan kita, takbir. Pada kesempatan kali ini, dalam aksi bela Palestina, pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung bersama Otonom, kita akan mengikuti banyak rentetan acara yang insya Allah hal ini merupakan perhatian kita. Hal ini merupakan atensi kita yang kita ikhtiarkan agar menjadi suatu kebaikan, agar menjadi suatu dorongan bagi saudara kita yang sedang membutuhkan banyak dukungan dan doa di Palestina. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam kesempatan pembukaan kali ini, yang mana alhamdulillah telah kami buka, sebelum menginjak tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Amin Mukhtar, akan ada penyampaian satu puisi yang disampaikan oleh Ketua UG MTS Persatuan Islam 3 Pamengpeuk. Setelahnya ada tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Amin Mukhtar. Kemudian rentetan banyaknya orasi dari para ketua otonom di lingkungan Persatuan Islam Pamengpeuk, juga penyerahan donasi. Untuk itu juga kami ingatkan kembali ikhwatu iman yang hendak mengumpulkan donasi, semoga senantiasa kami nantikan, kami tunggu. Semoga dapat mempermudah ikhtiar kita dalam membantu dan mendukung saudara kita di Palestina. Ikhwatu iman rahimakumullah. Guna membuka sejuknya pagi hari ini yang sangat bersemangat sekali. Siapa yang sangat bersemangat pagi ini? Yang bawa bendera boleh diangkat. Yang bawa panci boleh diangkat. Yang belakang boleh diangkat. Takbir. Apakah sampai kepadamu berita tentang Mahanazi? Kabar apakah yang sampai kepadamu tentang kondisi Palestina hari ini? Apakah sampai kepadamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah yang meratap berpindah tuan, bahkan manusia di bulldozer? Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumbah dan menjelma minuman sehari-hari, dan tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali, bahkan listrik yang menyala cuma 4 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapak, para ibu yang diperkosa lalu diseret ke penjara, para balita yang menggenggam batu untuk menghadang para Zionis Israel, lalu tangan kaki mungil mereka disayat dan dibuntungi oleh mereka. Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa? Di halamannya mengenang darah, tubuh-tubuh yang terbongkar, peluru yang berhamburan di udara, kekejaman yang melebihi fiksi dari film yang pernah kau tonton di bioskop atau di televisi, kebiadaban yang Mahanazi,
They're here with their thing and their plane. It's never changed. Tapi orang-orang di negeriku saat ini masih saja mengernyitkan kening mereka. Lalu mereka berkata, Palestina, untuk apa kita membela Palestina? Persoalan di negeri ini saja masih menjulang. Untuk apa kita membela Palestina yang bukan negara kita sendiri? Mereka bersungut-sungut tak suka membatu. Tak jarang dari mereka menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Duhai, kukatakan pada mereka, tanpa abai pada persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan menyala. Kita tak bisa hanya diam menyaksikan pagelaran Mahanazi sambil mengunyah menu 4 sehat iman sempurna dan bercanda di ruang keluarga. Atau hanya sekedar menampung pembantaian itu dalam batin. Atau pura-pura tak peduli dengan kondisi mereka di Palestina. Seorang teman Turki berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara, sesungguhnya mereka belum mengerti makna kemanusiaan. Pemimpin Arab, tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah masanya bagi kalian untuk bersatu, berani membuka hati, berani berhenti mengamini hawa nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu. Hai Sekjen PBB, apakah perserikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB mengutuk dan memberi sanksi pada Mahanazi teroris Zionis Israel yang pongah melucuti kemanusiaan dan keberadaban. Dari wajah dan hati dunia, apakah kita tidak malu kepada Syuhada Flotilla, Reza Ghori, Yoyo Yusro dan Josh Gowe? Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka, menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, memberi sedikit harta kita dan mendoakan Palestina. Allahumma anji mustada'afina minal mu'minina fi Palestina wa fi kulli makanin washdud wa ta'ataka ala al-qawmi zalimin. Ya Allah, selamatkanlah mereka yang lemah dari mukminin di Palestina dan keraskanlah siksaanmu atas kaum yang zalim. Apakah sampai padamu
cerita tentang Mahanazi, tentang Palestina yang bersemayam kokoh di hati mereka yang Allah beri kurnia kepada mereka. Seperti cinta yang tak bisa kau hapus dari penglihatan, ingatan, air mata, darah, dan denyut nadi manusia. Lawan Mahanazi itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in lam ta'tuhu Pab'athu bizaitin yusraju fi qanadilih al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahidi ilmu generasi baru, terkhusus orang tua dan guru kita Ustadz Hasim beserta para sesepuh, ditemani para ketua serta jajaran taskil PD Persis hingga PJ Persis dan otonom di Kabupaten Bandung. Tak lupa para mudir, asatid, para mujahid lembaga pendukung, Laz, Sigap, Surulhon, dan Brigade Persis yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama, thalabul ilmi dan syiar agama di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, hiroda, serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersua dalam kajian langka edisi istimewa, kajian Sabtu PC Pemuda dan Pemudi Persatuan Islam Pamengpek, sekaligus bela aksi Palestina keluarga besar Persis Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari ikhtiar membantu saudara-saudara kita yang tengah berjuang mempertahankan hak hidup serta keyakinan beragama dari kedoliman Zionis Israel dalam ragam cara, di antaranya moral intelektual, dengan memberikan penerangan dan penjelasan tentang Palestina yang sebenarnya di tengah ragam narasi yang coba dimunculkan untuk melemahkan perjuangan dengan mengatakan bahwa Hamas adalah teroris. Hamas adalah Syiah. Apalagi yang kentara nampak di permukaan. Negara yang berani lantang
membantu menyokong perjuangan para mujahid Palestina hampir rata-rata berafiliasi dengan Iran yang kita kenal sebagai negara Syiah. Bahkan ada ungkapan yang cukup memprihatinkan ketika saudara-saudara kita berjuang bukan hanya dengan keringat dan air mata, tetapi dengan nyawa, agar kedaulatan Islam, kemuliaan bumi Palestina, Masjidil Aqsa di dalamnya, justru muncul narasi yang tidak elok disampaikan agar saudara-saudara kita berhijrah meninggalkan Gaza, berhijrah meninggalkan Palestina. Maka inilah tanggung jawab moral intelektual memberikan paling tidak penjelasan yang sebenarnya tentang Palestina, sekaligus melakukan counter opini terhadap narasi yang coba dimunculkan untuk melemahkan semangat perjuangan bukan saudara-saudara kita saja di Palestina, tetapi di berbagai belahan dunia. Yang kedua, juga tak kalah penting upaya kita membantu dengan moral spiritual, seperti dalam kunut nazilah, yang jika kita renungi, kita hayati, kita cermati untaian doa yang terkandung di dalam kunut nazilah itu, maka tidak ada satupun ikhtiar moral spiritual di samping bantuan secara material, menggalang dana, mensupport berbagai kebutuhan saudara-saudara kita, seperti yang telah diinstruksikan oleh ulil amri kita, oleh pimpinan kita di pimpinan pusat Persatuan Islam. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan magfirah Zat Maha Rahman. Membicarakan Palestina tentu bukan apa yang terjadi sekarang. Paling tidak Bapak Ibu, bahwa apa yang terjadi sekarang sejatinya adalah rangkaian dan rentetan peristiwa yang demikian panjang. Paling tidak dapat kita petakan pembicaraan Palestina ini dalam fase sejarah yang saya bagi dalam kerangka yang tidak bisa kita lepaskan dalam kerangka daulah imaniyah. Pertama, Palestina qabla nubuwah. Palestina sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Yang kedua, Palestina inda nubuwah. Palestina pada masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Palestina inda khilafah Rasyidah. Palestina pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Selanjutnya Palestina ba'da khilafah Rasyidah hatta ila akhir zaman. Maka membicarakan Palestina tidak akan pernah berhenti sampai nanti membicarakan akhir zaman. Tentu dalam keterbatasan waktu, tidak mungkin semua peta sejarah ini dapat dihadirkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tapi paling tidak, mengapa hubungan antara kita dengan Palestina bukan sekedar sekarang? Kita lacak hubungan ini berkenaan dengan asal muasal yang disebut dengan Biladu Syam,
negeri Syam. Hari ini Bapak Ibu, 4 negara setelah dipecah menjadi negara bangsa, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Dulu satu kesatuan namanya adalah Syam. Maka jika kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, di situ kita temukan ada 40 keutamaan negeri Syam. Maka Palestina adalah satu di antara 4 negara yang termasuk dalam kawasan Syam. Dilihat dari aspek qobla nubuwah inilah Bapak Ibu, Syam memiliki hubungan yang erat paling tidak dengan 12 nabi dan rasul. Khusus Palestina. Maka sejarah awal hubungan Palestina dengan Daulatul Iman kurang lebih sekitar tahun 1900 sebelum Masehi diawali oleh Nabi Ibrahim, yang dilanjutkan kemudian oleh cucu, yaitu Nabi Yakub yang bergelar Israel, yang kemudian memiliki anak 12 yang populer dengan sebutan Bani Israel, di mana salah satu putra yang 12 itu ada yang bernama Yusuf dan ada yang bernama Yahuda, yang menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa Yahudi, yaitu Yahuda, salah satu putra di antara 12 putra Israel, yaitu Nabi Yakub. Maka berlanjutlah Palestina di masa Nabi Musa. Dilihat dari silsilah Bapak Ibu, Bani Israel di zaman Nabi Musa itu sudah masuk generasi ke-6. Ketika generasi awal Yakub, bibit bobot 12, masuk di generasi Nabi Yusuf, berkembang populasinya menjadi sekitar 72. Maka di masa Nabi Musa, Bani Israel sudah berkembang hampir 600.000. Sementara yang lain mengadakan pernikahan campur dengan kaum Kipti di Mesir, yang populer kemudian disebut kaum Duriyah. Maka hijrahlah Bani Israel generasi ke-6 ini dari penindasan Fir'aun di Mesir. Maka dibawalah 600.000 kurang lebih Bani Israel generasi ke-6 ini. Singkat cerita hingga sukses, selamat dari kejaran Fir'aun dan dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh penguasa tiran di Mesir, serta selamat menyeberang lautan. Disitulah mereka mendapatkan perintah agar masuk ke satu negeri yang dulu namanya belum populer Palestina, tetapi masih bernama Kan'an. Sebab penghuni pertama di tempat itu adalah bangsa Kan'an yang berasal dari Jazirah Arab. Tetapi salah satu sifat Bani Israel, cek orang pamengpek mah ogoan, hayang sila ipis, mendapat sesuatu tidak mau kerja keras. Sementara penghuni yang disebut bangsa Kan'an di dalam Quran disebutkan mereka memiliki postur dan perawakan yang demikian tinggi besar. Mereka enggan masuk, akhirnya dikutuk 40 tahun.
termasuk Nabi Musanya gagal untuk masuk ke Palestina. Dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dinyatakan Nabi Musa wafat seperti Bani Israel yang lain dalam keadaan menjadi manusia yang nomaden tanpa domisili yang tetap. Maka dilanjutkanlah ikhtiar ini oleh Nabi Yusha bin Nun. Maka Nabi Yusha bin Nun lah yang pertama kali membawa Bani Israel masuk ke negeri Kan'an. Maka disitulah berkembang sampai akhirnya muncul Nabi Daud. Dengan kekuasaan Nabi Daud merebut dari Raja Talut, Bani Israel mengalami puncak kejayaan hampir 40 tahun pada masa Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kejayaan yang mereka miliki menyebabkan mereka kufur nikmat dan tidak lagi mengindahkan ajaran Taurat. Maka mereka terpecah 10 lawan 2. Maka terjadilah perang saudara. Kerajaannya terbagi menjadi 2. Yang satu disebut kerajaan Israel. Yang kedua disebut kerajaan Yahuda. Maka akhirnya datanglah Raja Babilonia dalam keadaan lemah, dalam keadaan porak-poranda. Akhirnya mereka dihancur leburkan sehingga mereka harus berdiaspora, meninggalkan bumi Palestina ke berbagai wilayah. Satu di antaranya ada yang ke Madinah, yang kemudian populer dengan sebutan Bani Quraidah, Bani Mustalik, dan juga Bani Koenuko. Itulah Bapak Ibu, cikal bakal yang namanya kaum muslimin. Begitu juga kaum Yahudi di satu negeri yang disebut Palestina. Sampai episode ini, orang Yahudi, mereka tinggal di bumi Palestina sekitar 415 tahun. Sementara bangsa Arab telah mendiami bumi ini selama 6.000 tahun. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, sehebat apapun Bani Israel, Yahudi khusus, tidak terjadi banyak sengketa. Sampai kemudian terjadilah tahun 1916. Ternyata datanglah Yahudi pendatang yang disebut dengan Zionis. Maka Bapak Ibu perlu saya tegaskan kembali, bahwa tidak semua Yahudi setuju dengan gerakan Zionis. Sampai waktu saya awal Maret ke sana, saya ingin tahu, mencoba mewawancarai orang Palestina, bahkan mencoba dialog dengan orang Yahudi. Bapak Ibu, siapa sebetulnya Yahudi yang datang ke Palestina? Kebanyakan dari Irak dan dari Suriah. Hasil penelitian, ternyata Yahudi Zionis ini sudah tidak ada hubungan secara genealogi darah dengan Bani Israel. Karena kebanyakan mereka adalah suku Yahudi Askenazi, yang kemudian nanti melahirkan berbagai komunitas dunia. Seperti Rothschild, Rockefeller, yang menguasai dunia perbankan, keuangan, bisnis hampir 200 tahun di dunia, yang mengklaim mereka adalah darah biru Bani Israel. Padahal sesungguhnya sudah tidak ada hubungan. Sebab suku aslinya mereka adalah suku Khazar, Turki kuno, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Bani Israel.
Jadi mereka kembali ke Sion. Bukit Sion. Yang nanti Bapak Ibu kalau datang ke sana, melihat view secara lengkap Masjidil Aqsa. Dari Bukit Sion itulah yang kita sebut dengan klaim palsu, kembali ke tanah leluhur. Sebab pada dasarnya adalah mereka bukanlah pemilik sejati. Disitulah Bapak Ibu, konflik antara penjajah pendatang dengan pribumi itu dimulai. Paling tidak puncaknya di tahun 1948. Satu hari setelah Israel mendirikan negara, maka peristiwa yang tragis memilukan yang disebut dengan peristiwa Nakba, yaitu untuk pertama kali pribumi terusir. Hampir 15.000 kaum muslimin penduduk Palestina itu dibunuh dan dibantai. 500 kota dan desa itu dihanguskan. Tanah yang asalnya milik Palestina 77% dicaplok. Karena kebanyakan orang Palestinanya menghindar dari peperangan, meninggalkan tanah air, indit manehna nyokot. Bagi orang Palestina Bapak Ibu, yang tersisa cuman 22%. Itu pun dibagi dua, cek orang pamengpek teu saampar karena dibatasi di bagian atas yaitu West Bank tepi barat. Yang dipegang pemerintahannya oleh Fatah yang dulu PLO Yasir Arafat. Sementara bagian yang kedua di bawah itulah jalur Gaza. Maka di tengah-tengahnya ada kota Yerusalem. Yang di situ ada Masjidil Aqsa. Hakikatnya adalah bukan milik Palestina. Maka mereka sampai urusan keuangan pun hakikatnya mengikuti mereka. Berbeda dengan Gaza Bapak Ibu. Walaupun diblokade, tetapi Gaza masih bisa menentukan sikap sendiri dibanding kaum muslimin yang ada di tepi barat. Saya ambil contoh karena dengan istri saya waktu itu belanja kantong, Bu. Gini saya lihat. Mata uang Israel namanya shekel. Saya nanya, lamun belanja meningku duit naon? Shekel ya jus gitu kan boleh. Dinar Yordan. Waktu itu Maret 1 dinar 15.000. Kemudian US dollar Amerika. Lihat Bapak Ibu. Begitu saya tanya, boleh tidak pakai uang Jokowi gitu. Karena mereka menyebutnya sanes uang rupiah, uang Jokowi. Begitu ke orang ditinggalikan uang Jokowi gitu Bu. Bahasanya apa? Uang Jokowi lesa bise eueuh nanaona. Sehingga dia sambil tertawa, shekel juga boleh, tapi kalau baik mah pakai dinar we dan dolar. Jadi mereka, orang Islam di Palestina, mereka wajib menggunakan uang shekel. Masjidil Aqsa DKM-na orang Islam. Tapi aturanana ke orang kafir. Paling tidak Bapak Ibu, nanti mari kita berangkat ke sana. Untuk akses ke Yerusalem itu Bapak Ibu, ada 8 gerbang utama. Masuk ke masjidnya dari 15 yang masih jalan cuma 4 pintu. Apalagi subuh, bukan hanya dijaga ku polisi, tapi oleh tentara dengan laras panjang, komplit peralatan. SIM kuring nyenak jamaahna nu 45 teh pangorakna usia 545. Umur 78, umur 80 tahun. Berangkat ke sana. Sampai saya katakan di Madinah Bapak Ibu.
Bapak Ibu, akses ke Masjidil Aqsa tidak semudah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Cek ibu-ibu, Bu. Peperiheun usad ningali dina TV aing ngambek hayang hareupeun gitu. Begitu kita pulang 1 minggu terjadi penyerangan Masjidil Aqsa. Itu pasti setiap tanggal 15 Ramadan. Sebab ada acara Paskah Yahudi. Tiap tanggal 15 pasti bergejolak. Mereka seakan-akan dalam bahasa kita ngahanakeun show opos atas nama alasan untuk ibadah pasti jalana kudu asup ke Masjidil Aqsa. Sementara aturan disepakati mereka tidak boleh masuk, khusus harus melalui jalan untuk ke tembok ratapan, tidak boleh masuk dari dalam. Lihat Bapak Ibu. Jadi 77% waktu itu tanah pribumi direbut. Pribumi tersisa 22% etage dibagi 2. Tepi barat yang terus dicaplok. Gaza yang terus dikepung. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi pada hari Sabtu? Tanggal 7 Oktober. Bukanlah serangan ujug-ujug. Bukanlah serangan tiba-tiba. Hamas melakukan demikian kepada Zionis. Tetapi itu bagian dari konsekuensi. Atas kedoliman, atas kelaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel pada kaum muslimin yang telah menderita paling tidak 115 tahun lamanya. Maka inilah Bapak Ibu, sebagai pengantar acara aksi bela Palestina. Paling tidak mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini, aksi kita terhadap Palestina tidak akan menjadi sekedar aksi musiman. Tapi yakini ini akan panjang perjuangan ini sesuai dengan isyarat Nabi, yaitu sampai tegaknya khilafah ala manhaji nubuwah nanti di akhir zaman. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan pembanding opini dan tambahan penjelasan terhadap berbagai narasi yang coba dimunculkan untuk melemahkan perjuangan baik teman-teman kita di Palestina maupun kita dan berbagai saudara kita di berbagai belahan dunia untuk aksi bela Palestina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anjil mustada'fin minal mu'minin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur al mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma shdud wa ta'ataka ala a'daidin minal kafirin wa zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek, cek. Aku melihat sebuah postingan di media sosial. Di balik matahari yang tenggelam dari padang pasir, di tengah jajaran rumah-rumah yang hancur dan reruntuhan, ada suara marah yang membara di setiap detak jantung.
kecil yang tumbuh dalam kehancuran. Dengan mata yang penuh cerita, penuh pertanyaan, bertanya pada langit, mengapa rumah-rumah kami hancur? Mengapa mimpi-mimpi kami harus terbaring dalam batu dan debu? Mereka setiap malam tidur dalam keadaan lapar. Zionis memblokade dan membatasi makanan kami. Kami lapar, kami kedinginan, kami ketakutan. Kita di sini menyaksikan bayi-bayi tanpa dosa, penuh darah. Anak sekecil itu terkena serangan Zionis. Di mana hati nurani para tentara keji itu? Bahkan anak-anak Palestina yang sedang dioperasi kakinya tanpa bius. Aku melihat sebuah postingan di media sosial tentang perkataan anak-anak Palestina. Wahai kaum muslimin, perjuangan kalian. Di sini kami membutuhkan perjuangan kalian. Ujar seorang anak yang sedang diwawancarai. Anak yang sedang dipegangi kedua tangannya oleh kedua tentara sembari berkata, jadikan aku ya Allah penebus bagi Al-Quds. Jadikan aku ya Allah penebus bagi Al-Quds. Jadikan aku ya Allah penebus bagi Al-Quds. Ada anak lain bernama Soleh Al-Farad. Kepalanya meledak dan seluruh isi kepalanya keluar. Bagaimana kami bisa tinggal di sini? Ini bukan kehidupan. Anak lain berkata, ayah manapun yang mempertahankan tanahnya bukanlah teroris. Allah menjaga aku dalam menghadapinya. Mereka menggadaikan tanah Palestina untuk uang. Uang datang dan pergi. Keluarga dan identitas tidak akan pernah terganti. Ketika seseorang telah tiada, mereka tidak akan pernah kembali. Masa kecil yang harusnya bahagia berubah jadi kegelapan yang abadi. Berseliuran di sosial media, seorang anak yang mencari mainan dalam reruntuhan dan ia berkata, mainanku sudah rusak, baju dan mainanku sudah dihancurkan gara-gara Zionis itu membakar rumah saya. Kemarin pagi saya masih di pantai dan pas saya sampai rumah saya sudah hancur. Saya menjadi takut dan ibu memeluk semua orang agar kami baik-baik saja. Tapi saya masih anak kecil. Hal ini tidak pantas.
lantas terjadi kepada saya. Lalu seorang perempuan dengan lantang berbicara, "Apa yang kamu harapkan dari saya? Memperbaikinya? Umur saya masih 10 tahun, Paman. Saya bahkan tidak bisa menangani ini. Saya hanya ingin menjadi seorang dokter atau apapun itu untuk mengobati saudara saya. Tapi saya masih anak kecil." Lebih mirisnya, seorang anak kecil duduk di pojokan sembari memeluk lututnya dan berbicara kalimat yang masih sama. "Saya takut. Saya takut. Saya takut." Lalu seorang anak yang histeris mengguncangkan tubuh ibunya. "Ibu, tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Kumohon Ibu, jangan tinggalkan aku sendirian. Ibu, kumohon kembali." Lalu seorang anak sembari menggulungkan jaket pada badannya, menggigil kedinginan dan berkata, "Saya tidak punya kayu bakar. Ayah saya telah syahid. Sebelum syahid, dia selalu menyiapkan kayu bakar untuk saya. Saya dalam kehangatan saat ayah masih hidup. Adapun sekarang semuanya telah hancur. Apa dosa saya sehingga saya harus merasa kedinginan? Tanyakan pada anak-anak yang punya ayah bagaimana hidup mereka. Apakah seperti hidup saya? Tentu tidak. Apa dosa saya? Setiap anak yang punya ayah pasti tidur dalam keadaan hangat. Saya berharap andai ayah membawa serta diri saya, Raida Salwa Nazifa, santri MTS Persis 3, mengakui rasa jijik saya terhadap tentara-tentara Zionis itu. Manusia paling keji adalah manusia yang mengotori hati nuraninya sendiri, membiarkan anak tak berdosa direnggut semua bahagia dan cerianya. Tiap hari manusia macam apa mereka? Pertanyaan yang selalu terbesit saat kulihat bocah laki-laki harus memakan rumput kotor untuk menahan rasa laparnya. Dia hanya seorang anak kecil. Dia manusia. Dia bukan hewan. Setiap hari tidak henti-henti kulihat lumuran darah bercucuran dari sepenggal kepala bungil yang tidak mengerti apa-apa.
Anak-anak itu masih polos, tapi sucinya ternodai dengan merahnya darah keegoisan. Mereka tak hanya kehilangan rumah mereka, tapi dunia, jiwa, bahkan nyawa di bawah. Mereka baru sebentar berada di dunia. Akan seberapa trauma anak-anak manis itu setiap harinya harus mendengar suara ledakan, tembakan, dan amarah-amarah lainnya. Nyawa mereka diancam. Mereka harus siap mati setiap detiknya. Jiwa mereka diguncang di tanahnya sendiri oleh tentara-tentara tidak waras yang kegilaannya sudah melebihi batas. Mirisnya, harus selalu kulihat jeritan tangis seorang anak yang berharap tubuh ayahnya kembali bergerak, atau histerisnya seorang bocah mengajak bicara ibunya yang telah dibalut kain kafan. Hingga seorang anak dengan lirih berseru, "Langit, kami sedang bermimpi, bertanya kepada hari, di mana matahari yang indah dan kemana kepakan sayap burung merpati. Wahai semesta, tanah kami yang kecil, seperti tubuh kami yang bugil, telah dihancurkan dan direnggut kebebasannya oleh manusia-manusia yang tidak punya hati. Allah, Allah, Faghfir lana. Siapa aku mengadukan ketakutan ini? Ayah, ibu, kalian di mana? Siapa yang hendak memeluk ragaku yang gemetar? Paman, bibi, aku sendiri. Aku membutuhkan ASI. Di mana ibu? Ibu, aku haus. Aku lapar. Aku takut. Aku bingung. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Aku mau ibu. Begitulah aku membayangkan jeritan pada mata Ugo yang kutatap di layar ponsel ini. Setiap hari audionya memutar suara tangisan bayi yang memekik-mekik, seolah ia begitu dekat, hingga kesakitan itu mulai menusuk hatiku. Aku ingin menggapai, menggendong tubuh mungil itu. Tapi apa daya? Aku tak
Apa yang terjadi? Kenapa pekaranganku mengepulkan debu yang berdarah? Kenapa suara sepatu serdadu itu tak membiarkan aku memimpikan bintang-bintang? Aku dibangunkan gemuruh di kamar tidurku runtuh. Begitulah pula barangkali pekik dari kepolosan wajah mungil itu. Ampuni aku. Tanahku jauh, bila diukur kilometer beribu-ribu. Tapi sungguh aku telah membaca kebingungan dalam kemalanganmu. Ia terasa terdengar di telingaku. Jantungku tersayat oleh sembilu babu deritamu. Ingin aku berlutut, hingga lutut itu bosan padaku. Aku melihatmu. Jantungku berdegup 2 kali lebih gencar. Dadaku seperti digaruki pisau. Belasan tahun bilangan umurmu. Jari-jari itu tak lebih besar untuk menjawab baras baja. Namun apa yang tergenggam? Kau jadikan itu jawaban, walau sebatas batu jalanan menyedihkan. Lalu dipatahkan lengan itu. Digusur engkau pada derita tiada ampun. Tanganmu itu tak selayaknya disentuh oleh tangan bengis yang nista. Tapi wahai Allah, saksikanlah tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengulurkan rantai yang amat panjangnya, membelit leher orang biadab itu, menyeret tubuh si zalim ke neraka paling dasar, paling mengerikan. Di sana, di Palestina, darahmu menyembur, memancar guratan kaligrafi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembalikan Al-Aqsa, oasis teduh yang dilewati Rasulullah. Di sini, di Indonesia, aku berseru atas persenjataan yang kuat untuk setiap dan seluruh pejuang yang senantiasa menyalakan tauhid di tengah rudal, di tengah ledakan. Di sini kami melempar rudal. Wasabul mu'minina fi tawaddihim wa tarohum wa ta'atu bihim masajatan. Kami satu tubuh ya Allah. Kami satu tubuh ya. Mukmin satu dunia menggigil demam saat bagian tubuh kami di Gaza cedera. Seluruh kami menitik air mata saat
Hanya Engkau ya Allah yang mampu menyembuhkan kita. Angkat tangan kanan kalian semuanya. Angkat tangan kalian, wahai pelajar. Kita guncangkan antara ini dengan takbir kita. Kita guncangkan dengan takbir kita. Allahu Akbar. Anan wa syukranillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Apa yang kita terdengar dengan kata Palestina? Apa yang kita rasakan dengan kata Palestina? Kesedihan, kematian, penjajahan dan hujan peluru. Kalah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Saya bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan ketika mendengar nama Palestina? Apa yang kalian rasakan dengan kata Palestina? Iwatu iman rahimakumullah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan itu di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Bahkan dalam tujuan bangsa Indonesia saja dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa kalian bangsa Indonesia? Apa kalian rakyat Muslim? Apa kalian rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia? Apakah kita hanya berdiam diri saja melihat Palestina dijajah? Apa kita hanya melihat saja? Ibu bapak sekalian, dalam proklamasikan Indonesia, sebelum memproklamirkan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, Palestina adalah negara yang pertama mengakui dan membantu Indonesia sebagai negara merdeka secara de facto pada 6 September 1944. Bahkan Palestina membantu kemerdekaan Indonesia dengan apa? Dengan melobi-lobi negara-negara yang di Arab. Untuk apa? Untuk memerdekakan, untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa sepatutnya kita diam melihat saudara kita dimusuhi? Apa sepatutnya kita diam Palestina dijajah? Tentu saja tidak, kan? Apakah kalian akan bersedia membantu Palestina? Sekarang waktunya untuk kalian membuktikan kalian akan membantu Palestina. Sekarang waktunya kalian membuktikan bahwa kalian peduli Palestina. Di sini banyak donasi. Kita berdonasi untuk membantu Palestina. Bila kalian mengaku akan membantu Palestina, bila kalian mengaku akan memerdekakan Palestina, buktikan sekarang juga. Buktikan, sedekahkan rezeki kalian dalam bersedekah, dalam membantu Palestina kita. Mungkin segitu saja yang apa saya sampaikan dan kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa membuktikan bahwa kalian peduli dengan Palestina. Semoga kalian bisa membuktikan juga kalian merasakan apa yang kesedihan Palestina. Sekali lagi, angkat tangan kanan kalian. Sekali lagi, angkat tangan kalian. Mari kita sekali lagi getarkan tanah ini dengan takbir kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Ar-rasihuna fil ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, izinkan saya mewakili generasi muda Persis dari mahasiswa Persis Kabupaten Bandung. Izinkan saya menyampaikan keresahan ataupun apa yang dirasakan oleh kami. Kita ketahui bersama bahwasannya kita hari ini melihat penjajahan, kekerasan kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya, di mana ini menimpa saudara kita di Palestina. Betul atau betul? Nah, maka dengan itu, mengingat kita sebagai umat muslim mempunyai amanat Islam, bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin, yang dimana dengan itu Islam harus hadir di tengah-tengah kejahatan kemanusiaan yang ada di Palestina. Selain daripada itu, mengingat amanat konstitusi yang dimana negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu Palestina. Maka dari itu kita lihat dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 dikatakan bahwasannya segala bentuk penjajahan di dunia itu harus dihapuskan. Nah, berangkat dari sana, kita melihat hari ini bagaimana kekejaman Zionis Israel itu kepada Palestina. Beberapa hari ke belakang, kita ketahui bahwasannya terjadi pemboman kepada rumah sakit, yang dimana di rumah sakit itu terdapat orang-orang yang terluka dan kemudian itu dibom oleh Israel. Kita bisa merasakan bagaimana, kita bisa melihat bagaimana kekejaman atau kekejian dari Israel itu. Betul atau betul? Selain daripada itu, kita bisa lihat hari ini Israel itu memblokade jalur Gaza, yang sehingga menyebabkan krisis air bersih dan krisis makanan. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada keluarga besar pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung sebagai keluarga besar Persis untuk kemudian hadir hari ini dan mampu memberikan sumbangsi atau memberikan sebagai bentuk dukungan kemerdekaan Palestina. Siap untuk memberikan kontribusi kepada Palestina hari ini. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Nah, maka dari itu pimpinan Hima Persis Kabupaten Bandung mengutuk keras segala bentuk penjajahan, kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Yang kedua, saya mendesak agar kemudian pemerintah Indonesia melakukan gerakan-gerakan atau mengangkat isu Palestina ini kepada PBB, di dalam PBB. Yang dimana saya mendesak untuk kemudian PBB melakukan upaya-upaya dalam kemerdekaan Palestina. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi takbir. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kibarkan panji-panjinya. Penyerahan donasi dari kantor layanan Line Pamongpek kepada Kapil Kabupaten
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan, saya Nuria Siti Hovifah, Ketua Pimpinan Daerah HIMI Persis Kabupaten Bandung. Ketika saya bilang Save Palestine, teman-teman jawab Save Palestine. Save Palestine. Allahu Akbar. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan berkehidupan yang layak. Di sini kita tidak bicara tentang hak, tentang ras, suku, bahkan agama. Tetapi mari kita suarakan tentang kemanusiaan dan juga keadilan. Save Palestine. Allahu Akbar. Hari ini telah terjadi genosida secara besar-besaran di negara saudara-saudara kita di Palestina. 12.000 ton lebih ledakan yang sudah diluncurkan ke rumah-rumah saudara-saudara kita di Palestina. Itu setara dengan bom yang diledakkan ke Hiroshima pada zaman Perang Dunia Kedua. Zaman sudah maju, peradaban sudah berkembang. Misi perdamaian sudah digaung-gaungkan di seluruh penjuru negara. Tapi lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Berapa banyak nyawa yang mati syahid setiap harinya. Berapa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya setiap harinya. Harus berapa banyak lagi nyawa yang dikorbankan karena keserakahan kaum Zionis yang secara membabi buta menghabisi orang-orang di Palestina. Rekan-rekan kita hari ini di Palestina sedang berjuang untuk tidak menyerah akan keadaan. Rumah-rumah mereka hancur, rumah sakit, sekolah-sekolah dibombardir setiap harinya oleh tentara Zionis. Namun semangat masih tetap membara di dalam hati rekan-rekan kita di Palestina untuk tetap berjihad di jalan Allah, untuk tetap menegakkan agama Allah, untuk tetap melindungi tanah air tercinta, negara Palestina. Namun bagaimana keadaan kita hari ini? Bagaimana keadaan kita melihat saudara-saudara kita tengah berjuang di sana? Apa hati kita sudah mati sehingga tidak ada lagi sedikit pun tetesan air mata? Apakah rasa kita sudah mati sehingga tidak ada rasa kepedulian kepada sesama manusia? Apakah akal sehat kita sudah hilang sehingga tidak ingin ada keinginan untuk berjuang menegakkan keadilan? Maka dari itu, mari kita bukakan hati kita supaya kita bisa berjihad menegakkan agama Allah yang rahmatan lil alamin. Mari kita kuatkan agama Islam sehingga kita bisa menegakkan keadilan yang berperi kemanusiaan. Dan tidak lupa, mari kita gaungkan lebih keras bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kemerdekaan. Save Palestine. Allahu Akbar. Kawan-kawan semua, kita hari ini berkumpul di sini atas nama Palestina. Ketika saya sebutkan Palestina, Allahu Akbar. Palestina. 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 Kita semua sepakat penjajahan di muka bumi ini harus dilenyapkan. Zionis Israel sangat membabi buta ketika 5.500 orang mati oleh roket dan juga bom. Pertanyaannya, apakah apa yang
dirasakan oleh mereka itu akan hinggap di kita? Jawabannya bahwa kita di sini harus satu rasa, satu usaha. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa ini dari pecah belah. Allahu Akbar. Karena mereka masuk, orang Zionis itu ke Palestina dikarenakan kekuatan di dalamnya terus berkurang. Maka dari itu, kuatkan iman kita, kuatkan hati kita untuk tegakkan Islam di Indonesia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana santri? Allahu Akbar. Demo PSSI. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Palestina. Kita merdeka dengan segala jerih payah kita. Kita merdeka mengeluarkan segala kekuatan kita. Negara kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Negara kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Terbebas dari belenggu penjajahan. Sampai saat ini, darah dan air mata masih tumpah di Gaza. Siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas perampasan, penghancuran, dan penindasan di Palestina? Bukankah seorang muslim itu bagaikan satu tubuh yang sama? Keringat mereka adalah keringat kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Darah mereka adalah darah kita. Dan perjuangan mereka adalah perjuangan kita. Mereka berjuang menghadapi konflik berkepanjangan yang entah kapan akan berakhir. Puluhan tahun mereka ditindas, diasingkan, jiwa raga mereka dikepung, hak-hak mereka dikurung, bahkan di rumah mereka dikepung. Saudara kita di Palestina tidak saja menghadapi kekuatan Zionis yang kejam, tapi mereka menghadapi kekuatan besar yang melindungi mereka. Allahu Akbar. Al-Quds Palestina adalah kiblat pertama orang Islam. Palestina adalah negeri para nabi. Dan Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 6 September 1944. Pada saat itu sudah beredar kabar bahwa Indonesia akan merdeka. Mufti besar Syekh Muhammad Amin menyiarkan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan Indonesia. Tak patut rasanya jika nurani kita tak tersentuh untuk meringankan beban mereka. Di sana anak-anak Palestina berdiri langsung ditembaki mati. Di sana ketika mereka berjalan langsung dihujani ledakan. Dan bahkan ketika tidur mereka digempur dengan senjata tempur. Ini bukan tentang agama, ini tentang kemanusiaan. Mereka bukan saja menyerang para tentara, tapi mereka menyerang warga sipil tak bersenjata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan tentang agama, ini tentang kemanusiaan. Ribuan perempuan yang semestinya berkumpul bersama keluarga, mengurus anak-anaknya, mereka harus terbunuh di tangan Zionis Israel. Ini bukan tentang agama, ini tentang kemanusiaan. Ribuan bayi tak berdosa, ribuan anak harus menjadi korban dari kebiadaban Israel. Maka hari ini kita dikumpulkan di sini bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, atau hanya sekedar ingin meramaikan saja. Melainkan hari ini kita dikumpulkan di sini untuk menggaungkan kebebasan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka dengan atas nama kemanusiaan, saya anggota Pemudi Persis mendukung dan mendoakan kebebasan Palestina serta mengutuk segala kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, lindungilah mereka
Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kekuatan, kelapangan, dan mudah-mudahan mereka yang telah gugur mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan inayahnya. Hari ini kita berkumpul untuk menyatukan rasa, suara, dan usaha dalam membela Islam, membela kaum muslimin, membela Palestina, dan membela Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Kita sangat mendukung Palestina dari cengkraman penjajah Zionis Yahudi. Setuju? Hadirin, nun jauh di sana, saudara-saudara kita di Palestina sekarang, hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka didolim, mereka diperangi, dibunuh pelan-pelan, dibantai, dibombardir sampai 5 kali dalam sehari seiring waktu sholat oleh laknatullah Zionis Yahudi. Allahu Akbar. Palestina merdeka. Setuju? Saudara-saudara sekalian, Palestina masih tertindas. Kebahagiaan mereka dirampas di rumah sendiri, namun tak bebas. Bersabarlah hingga tiba saatnya mereka laknatullah ditimpa siksa yang keras. Allahu Akbar. Palestina, ini masa yang amat sulit. Tak terbayang seberapa sakit saat anak tak berdosa menjerit, saat peluru menghujam menembus kulit. Palestina, meski kita tak satu tanah air, namun tauhid di dalam darah ini sama mengalir. Kota sendiri Palestina, Allahu Akbar. Kita bersama berjuang hingga akhir, hingga saat kemerdekaan terukir. Takbir. Saudara-saudara, berjihad membantu mereka dengan fisik saat ini memang belum memungkinkan. Tapi kita dapat melakukan apa yang kita bisa hari ini. Berdoa di setiap saat, berkunut najilah di setiap salat wajib di akhir rakaat terakhir, dan mengulurkan tangan, menginfakkan sebagian harta kita untuk meringankan penderitaan mereka. Oleh karena itu, tentu saja dalam kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimina fi Palestina. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin di setiap tempat, di setiap waktu. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin
di Palestina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kita giatkan lagi berkunut nazilah. Kenapa? Karena sampai hari ini korban sudah 7.000 orang menjadi syahid, dan 3.000 diantaranya anak-anak generasi pejuang Palestina. Oleh karena itu kita balas kekejaman Zionis Yahudi dengan kunut nazilah. Setuju? Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan wasjud wat'ataka ala qawmil zalimin. Ya Allah, selamatkan orang-orang lemah dari kaum mukminin di Palestina dan di setiap tempat dan di setiap waktu, dan keraskanlah siksaanmu atas kaum zalimin, atas Zionis Yahudi. Amin. Semoga doa kita makbul. Semoga doa menembus langit, menembus Sidratul Muntaha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan demikian kesempatan yang baik ini, kita mengulurkan harta, sebagian harta untuk kaum muslimin, kaum mukminin, orang yang tertindas di Palestina. Insya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Palestina merdeka. Saudara sekalian, panas tidak? Panas tidak? Panas tidak? Aku panas gitu. Secara manusiawi panas. Tapi ada yang lebih panas, adalah hati kita panas. Hati kita panas. Dengan Zionis yang biadab, mereka membantai. Bukan hanya dalam arti adalah sasarannya adalah tentara Hamas, tapi justru adalah masyarakat Palestina yang jadikan adalah sasaran. Dan itulah salah satu, yaitu tujuan mereka. Oleh karena itu, Palestina mengundang kita. Palestina mengundang kita. Palestina mengundang perhatian kita. Palestina mengundang perasaan kita. Bahwa kita adalah ada tali ideologis antara negara Indonesia dengan negara Palestina. Secara ideologis, bukan secara biologis, tapi secara ideologis. Oleh karena itu,
Maka sebelum negara Palestina itu adalah merdeka, maka tentu ini adalah merupakan perhatian utama dari negara Indonesia. Mengapa? Ada yaitu tali yang membentang secara ideologis antara negara Palestina dengan Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita jangan dilupakan dengan sejarah. Kita jangan dilupakan dengan historis antara negara Palestina dengan Indonesia. Mengapa? Di satu sisi adalah mungkin saja adalah golongan atau siapapun juga yang menutup-nutupi atau juga adalah tidak membuka tentang masalah historis negara Palestina dengan negara Indonesia. Ini tolong perhatikan, historis sejarah jangan dilupakan. Oleh itu maka perhatian kita, perhatian perasaan kita, dan juga lah perhatian pun juga yaitu dukungan dari kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya yang berada di Kabupaten Bandung. Kita dukung. Apa yang menjadikan dukungan? Dukungan dengan dorongan semangat. Dukungan dengan dorongan doa. Dan dukungan dengan dorongan duit. Dukungan dengan dorongan duit. Sudah dikumpulkan? Sudah dikumpulkan? Kecil? Besar? Banyak? Sedikit. Terima kasih sebelumnya pun juga. Mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu dorongan dari kita. Mengapa? Kita dorong dengan doa, kita dorong dengan duit, dan supaya dijadikan sebagai dalam arti alat untuk mereka yang ada di Palestina. Mereka lapar, mereka dahaga, mereka membutuhkan air bersih, membutuhkan pakaian dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan dorongan dari kita, dorongan dengan semangat kita, dorongan pun juga lah dengan doa kita, dan dorongan pun juga lah dengan duit kita, ini jadikan sebagai salah satu adalah tujuan kita untuk betul-betul mendorong negara Palestina, khususnya ada rakyat Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Palestina, bagaimana bisa aku melupakan karya Naomi Ismail ketika rumah-rumahmu diruntuhkan bulldozer dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sabut tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pepohonan manggaku di kawasan Khatulistiwa dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka gerek dan keroaki bagai kelakuan reptilia di bawah tanah, dan sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua, serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun silam.
bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan. Kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras baja dengan timbukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang serasa anak-anak kami Indonesia juga yang dizalimi mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang bertahun dan mengulurkan rantai amat panjangnya, pembelit leher lawan mereka, menyeret tubuh si zalim ke neraka. Ketika ku simak puisi-puisi fatwa Tukan Samir Al-Qasim, Harun Hasim Rasid, Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Tabani dan seterusnya yang bacakan di Pusat Kesenian Jakarta, jantung kami berdegup 2 kali lebih gencar, lalu tersayat oleh sembilu bambu deritamu. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi. Allahu Akbar, dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membantai di Sabra dan Salita, mengantar Yasser Arafat dan semua pejuang di negeri Anda. Aku pun berseru pada khotib dan imam salat Jumat sedunia, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap perjuangan yang menapaki jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kokoh kita baca la hawla illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh bila diukur kilometer beribu-ribu, tapi ada Masjidil Aqsa yang merdu terasa terdengar di telingaku. Terima kasih. Kita sambut dengan gemuruh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat pancinya, angkat posternya. Yang bawa spanduk boleh di pinggir supaya kelihatan spanduknya, atau boleh maju ke depan supaya tulisan-tulisan kita terlihat oleh media yang lebih luas. Mangga Ustaz. Ya. Takbir, takbir, takbir. Mengapa kita harus bela Palestina?
Mengapa kita harus bela Palestina? Mengapa kita harus bela Palestina? Ada 3 bela Palestina. Pertama, karena daulatul imaniyah. Mereka bukan saudara kita satu nasab. Mereka saudara kita satu iman. Mereka menderita, kita juga menderita. Sakit mereka adalah sakit kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Maka kita bergerak karena energi keimanan. Karena energi keimanan ini kita harus selalu membela saudara-saudara kita di Palestina. Takbir. Kedua, mengapa kita membela Palestina? Karena hururiyah insaniyah, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Membela Palestina tidak usah kita menjadi seorang muslim, cukup kita menjadi manusia karena mereka punya hak untuk merdeka. Mereka harus kita bela agar mereka merdeka. Mereka juga manusia yang perlu diberikan kemerdekaan, maka disitulah kita akan berdiri membela mereka agar mereka mendapatkan hak kemerdekaan sebagai bangsa. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ketiga, mengapa kita bela Palestina? Karena alaqoh zamaniyah, konektisitas waktu. Bahwa mereka adalah saudara-saudara kita yang tidak pernah bisa kita abaikan dalam fakta sejarah. Seperti yang pernah disampaikan oleh founding father kita, bahwa selama Palestina belum merdeka, maka Indonesia akan berdiri melawan Zionis Israel. Indonesia akan membela Palestina untuk menggapai kemerdekaan. Itulah tekad Indonesia untuk memerdekakan saudara kita. Di sini kita berdiri, Persis akan selalu di depan karena kita bagian dari Indonesia yang punya komitmen untuk membela dan menyerang terhadap Zionis Israel. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Palestina merdeka! Palestina merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap PD Persis Kabupaten Bandung menyikapi situasi dan perkembangan Palestina saat ini yang menampilkan kekejaman tentara Israel laknatullah terhadap rakyat Palestina secara kasat mata dan terang-terangan, di mana tindakan keji tersebut sangat melanggar nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan melanggar hukum internasional. Maka keluarga besar Persis Kabupaten Bandung menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Kami mengutuk keras tindakan agresi militer Zionis Israel laknatullah yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, melakukan pemusnahan dan pembantaian terhadap warga sipil, anak-anak, dan kaum wanita dalam agresi militer terhadap Palestina, serta tindakan yang menodai tempat ibadah di Masjid Al-Aqsa. 2. Sudah saatnya kita serius dengan bersama-sama memboikot dan tidak mengkonsumsi produk-produk yang sudah jelas mendukung Zionis Israel sebagai bentuk perlawanan ekonomi. 3. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia dan khususnya warga Kabupaten Bandung untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina dalam bentuk pengumpulan donasi. 4.
kami menghimbau sekaligus mengajak kaum muslimin di Kabupaten Bandung untuk mendoakan mereka di setiap sholat fardu, terutama melalui pelaksanaan kunut najilah. Demikian surat pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan bagi rakyat Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yahudu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.